Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Adik-adik hari ini apa kabar? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya karena kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan nanti bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, silakan ketua kelas yang pimpin temannya. Mulai. Selesai. Apakah hari ini adik-adik sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sebelum itu kakak absen dulu ya. Ya, Bu. Aswan, Ada, Bu. Akram, Ada, Bu. Abdi, Ada, Bu. Arham. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan bukunya dinaikkan dan barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini silahkan diturunkan. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, coba Abdi. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, Bu. Ya, cocok ya. Selain itu, ada yang tahu tidak perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Saya, Bu. Ya, Kran, coba. Berbeda tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yaitu tumbuhan lumut termasuk tumbuhan telur pita, Bu. Sedangkan tumbuhan paku itu tumbuhan korma pita, Bu. Ya, bagus jawabannya. Jadi, ternyata adik-adik semua masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin. Aplaus dulu dong untuk semuanya. Ini kakak sudah mempersiapkan gambar beberapa tumbuhan. Ada yang tahu nama tumbuhannya? Saya, Bu. Ya, coba Aswar. Mangga dan pinus. Ya, cocok ya. Jadi tumbuhan itu adalah salah satu dari jenis tumbuhan berbiji. Ada yang tahu alasannya mengapa dikatakan tumbuhan berbiji? Saya, Bu. Ya, Api. Karena memiliki biji, Bu. Ya, cocok sekali ya. Jadi dikatakan tumbuhan berbiji karena memiliki biji. Biji di sini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Ya, nantinya dari biji itu yang akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, tumbuhan berbiji ini memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Bahkan ada yang mencapai ukuran 100 meter lebih, jadi tinggi sekali. Dan perawatan atau habitus dari tumbuhan berbiji ini juga bermacam-macam. Ada yang berupa pohon, perdu, semak, dan herba. Ada yang bisa berikan contoh dari yang berbiji yang habitusnya pohon? Saya, Bu. Ya, coba Akram. Pohon rambutan, Bu. Dan Pohon kelapa. ya, cocok sekali ya jawabannya. Ayo. Kalau contoh dari semak, perdu, dan herba ada yang bisa? Tidak ada ya. Kalau begitu, mari kita bersama-sama belajar agar kita bisa tahu pengelompokan tumbuhan berbiji dan juga bisa tahu peranan tumbuhan berbiji bagi kehidupan. Selain itu, kita juga memang perlu untuk mempelajari ilmu, karena ilmu ini sangat bermanfaat untuk membantu permasalahan yang biasa kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan ciri ilmu dan habitus dari tumbuhan berbiji berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis metagenesis tumbuhan berbiji berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menyajikan data peranan tumbuhan berbiji bagi kelangsungan hidup berdasarkan dari hasil kajian literatur dengan tepat.
mekanisme pembelajaran pada hari ini itu metode diskusi dan dilanjutkan dengan presentasi. Jadi, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu ada Akran dan Aswar, sedangkan kelompok kedua itu ada Abdi dan Arham. Kelompok pertama akan membahas definisi dan habitus tumbuhan berbiji. Kelompok kedua itu akan membahas tentang metagenesis dan peranan tumbuhan berbiji. Nah, dari mekanisme yang kakak sampaikan, ada yang ingin bertanya? Bu, Ya kan? bisa cari informasi di HP, Bu? Ya bisa. Jadi silahkan gunakan fasilitas yang ada, baik itu dari buku cetak ataupun internet untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Nah, ada yang lain? Nah, jika tidak ada, silahkan perwakilan kelompok ke depan untuk ambil karton yang telah ibu sediakan. Nah, adik-adik, karena waktunya sudah habis, kakak persilahkan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok pertama, silahkan naik ke depan untuk menjelaskan pada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tumbuhan berbiji. Definisi dari tumbuhan berbiji, kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas organ berupa biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan ataupun alat penyimpan makanan. Ciri umumnya, yang pertama multiseluler dengan ukuran makroskopik dan ketinggian bermacam-macam. Yang kedua, dapat dibedakan secara jelas akar, batang, dan daunnya. Ketiga, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang keempat, memiliki jaringan pembuluh. Dan yang terakhir, dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu gymnosperma dan oligosperma. Adapun habitus dari tumbuhan berbiji yaitu yang pertama pohon lebih dari 6 meter seperti jati, duku, beringin, dan lain. Yang kedua, perdu kurang dari 6 meter seperti bunga mawar, bunga sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, semak kurang lebih 1,5 meter seperti arbel. Dan yang terakhir, herba atau berbatang lunak seperti sayuran, bunga lili, dan bunga kropoti. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok pertama. Jadi adik-adik yang ada di kelompok kedua silahkan memberikan pertanyaan kepada kelompok pertama. Jadi adik-adik yang ingin bertanya silahkan mengajukan tangan. Ya, Abdi. Apa yang membedakan tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup? Nah, silahkan kelompok kedua jawab pertanyaan dari kelompok pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup? Tumbuhan berbiji tertutup, bijinya ditutupi dengan daging buah, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka, bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Itu kelompok 2. Ya. Jadi itu ya jawaban dari kelompok 2. Jadi sudah benar. Jadi tumbuhan berbiji tertutup itu bijinya
bijinya dilindungi oleh daging buah, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka itu bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Ya, silakan kelompok pertama kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Nah, berikan aplaus dulu dong untuk kelompok pertama. Yaitu presentasi dari kelompok 2. Silakan adik-adik yang dari kelompok 2 ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kedua. Kepada kelompok pertama dipersilakan untuk bertanya. Saya Bu, Ya, soal apa saja peran tumbuhan berbiji bagi kehidupan? Nah, kelompok kedua persilakan jawab adik-adik. Tumbuhan berbiji sebagai bahan makanan seperti beras, jagung, dan lain-lain. Kayu dan pohon dapat dibuat perabot dan bahan bangunan. Sebagai bahan pakaian seperti kapas, tanaman hias, bahan obat-obatan. Ya, adik-adik perhatikan ya. Jadi, di sini kakak sudah menuliskan metagenesis dari tumbuhan berbiji, yaitu kelompok dari tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Jadi, kakak ingin adik-adik mengisi bagian yang kosong yang telah kakak tulis di atas. Nah, dari adik-adik yang ingin naik ke depan untuk mengisi kolom yang kosong, dipersilakan. Ada adik-adik yang ingin? Ya, Arham? Jadi bagaimana adik-adik jawabannya? Betul. Ya, betul ya. Silakan duduk. Alhamdulillah, proses diskusi kita tadi berjalan dengan baik. Dan untuk pembelajaran, kakak ingin beberapa dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kakak yang ingin menyimpulkan, silakan angkat tangan. Ya, Bu. Ya, silakan Arham. Tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang memiliki biji dan memiliki jenis habitus seperti pohon, kerdu, semak, dan herba. Betul ya jawabannya. Terakhir, ada? Saya Bu, Nah, sebutkan. Soal. manfaat tumbuhan berbiji sangat banyak. Ya. Contohnya seperti obat kumis kucing. Ya, jawabannya sudah cocok. Ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Jadi, bagi adik-adik silahkan membaca referensi terkait materi kita pada pertemuan berikutnya. Dan mungkin itu saja pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, silahkan teman-teman tepuk tangan dulu untuk semangat kita belajar pada hari ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.